Halo guys, El di sini. Apa kabar kalian? Nah, di sini El bakalan ngebawa cerita film Achin di Human. Nah, yang mana ini adalah sebuah alur cerita film yaitu berada di Jepang. Nah, yang mana menceritakan seorang Achin yang ditemukan dari negara lain dan ini apabila disakiti akan kembali memulihkan diri. Dan semua negara heboh dibuat oleh penemuan Achin ini dan si Achin ini bisa berubah dan tetap utuh kembali tubuhnya walaupun telah disakiti berkali-kali dan menggemparkan dunia. Mari kita masuk ke alur ceritanya guys. Nah, ini adalah di sebuah lorong atau laboratorium penelitian yaitu yang berada di Jepang yang dipimpin oleh Nagai sebagai bahan uji percobaan dan dia ini adalah seorang Achin guys dan ini adalah seorang pemimpin yaitu bernama Tosaki guys dari penelitian tersebut. Dan juga tadi ini si Achin disakiti berkali-kali guys dan terlihat mobil memasuki laboratorium dan juga dipantau oleh berbagai pimpinan negara. Ya, ini adalah namanya Sato dan ini adalah Tanaka. Dia adalah Achin juga yang bakalan menyelamatin si Achin yang lagi di tes tadi guys. Ini terjadilah baku hantam tembak-tembakan di laboratorium dengan penjaga laboratorium guys. Nah, dua Achin tersebut menyerang dengan strategiknya guys dan juga si pemimpin laboratorium ini menyuruh para tentaranya untuk menembak menggunakan bius guys. Kenapa menggunakan bius? Karena si Achin bisa dilumpuhkan dengan bius guys. Jadi langsung si Achin memutus tangannya agar bisa bergenerasi lagi dan bius tersebut tidak mempan dan dia terus memutus tangannya guys dan membunuh diri. Jadi dia otomatis akan merehabilitas ulang apa yang terjadi apabila si Achin tersebut bunuh diri guys. Dan cukup cepat mereka bakalan menjadi lagi dan terus menyerang dan sehingga kalahlah semua tentara yang ada di laboratorium tersebut guys dan mereka menyerang ke laboratorium tempatnya si Achin ditahan dan mereka menghantam semua dokter yang ada di sana dan juga melepaskan oleh si Achin yang dijadikan uji percobaan tadi guys. Dan ternyata guys yang dilepaskan tadi balik menyerang si Achin tadi dan membawa oleh si perawat atau dokter yang ada di laboratorium tersebut guys bersamanya keluar dengan tujuan untuk menunjukkan jalan keluar dari laboratorium tersebut. Nah di sini berpapasan lagi nih Nagao dengan Sakao guys. Jadi mereka di sini bakalan baku hantam berdua. Dan juga saya siap membacok dan juga pertarungan dimulai. Nah, yang mana si Achin penyelamat tadi yang menggunakan topi yang kita datang dari mobil tadi dan juga berhasil menyerang Sasaki guys. Dan kemudian kembali menembaknya lagi dengan bius dan juga langsung kabur guys. Dan mereka terus baku hantam dan juga dimenangkan oleh Sakao. Tapi tenang saja guys, kita lihat apa yang bakal terjadi. Jadi si Sakao ini mengeluarkan hantu guys. Dan juga begitu dengan si Achin yang satunya lagi mengeluarkan hantunya. Dan ini terjadi baku hantam hantu sama hantu. Dan mereka mampu dan ternyata kalah dan tapi bisa kalian membangkitkan hantunya lagi guys dari kekalahannya sehingga mereka menang dan bisa kabur. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh Kagauga atau si Udin dan dia menelusuri lorong hujan dan ditolong oleh seorang nenek-nenek yang baik hati guys dan dirawat sama si nenek tersebut yang kasihan samanya karena si nenek tersebut tidak tahu bahwasanya itu adalah Achin. Dan juga si Kagao yang tadi merekam dan menggemparkan dunia membuat rekaman siaran langsung yang mana bakalan menyerang sebuah kota atau bangunan yaitu dimana itu pusat dari ledakan. Apabila diledakkan adalah pusat dari bahan beracun dan akan membunuh massal semua rakyat penduduk selain dari Achin guys. Dan di sini mereka bersiaran langsung dan membuat siasat baru. Nah, si Sakao ini duduk termenung dan teringat masa lalunya. Dia juga pernah ditahan di laboratorium sebagai bahan uji percobaan. Nah, makanya dia datang untuk membalas dendam dan yang mana dia berhasil kabur dari sana. Si Kagao ini sudah tersenyum dan teringat masa lalunya yang mana dia mengeluarkan darah sebagai uji percobaan dan kabur. Kembali lagi ke sama si Udin dan si Udin terus berlari dan juga melatih kemampuannya bersama hantunya untuk meningkatkan kekuatannya guys. Nah, yang mana ini sangat dahsyat, gunung pun bisa hancur. Kembali lagi dia bertemu dengan seorang wanita di sebuah lapangan atau taman. Di sini mereka membicarakan sesuatu guys. Jadi
berbincang-bincang sedikit mengenai percintaan pastinya Blur. Bukan dong, masalah apa ya nggak tahu juga. Tapi di sini mereka terbincang sangat serius guys. Dan di sini kita lihat awal mulanya terjadi sebagai Acin, yang mana si Ucok ini ditabrak mobil dan berubah jadi Acin, dia tidak mati guys. Dan disitulah Wakyat tahu ternyata dia bercerita seperti itu kepada sang cewek ini berbahaya banget guys. Dan mulailah penyerangan dari si Udin guys, yang mana kita lihat tadi pria bertopi tadi di atas bangunan. Mereka merencanakan sesuatu guys. Mantap, hajar terus guys. Mari kita lihat apa yang bakalan terjadi. Dan seluruh dunia telah gempar dengan apa yang terjadi di sini. Dan ternyata serangannya sangat mantap sekali diaturnya, itu ledakannya pesawat di menabrak si gedung tadi dan mulailah melakukan penyerangan guys. Dan kita lihat di mana-mana Porlanda Gamua guys, gempar berondol, mantap sekali. Dan kembali dia di dalam itu keluar dari sana dengan bergenerasi dan polisi mulai menyerang guys. Dan apa yang terjadi? Mari kita lihat. Cekecrot. Wow, ternyata baku hantam, ditembaklah kepalanya sehingga dia jatuh dan tembak terus sehingga tidak diberi waktu untuk bergenerasi dan terus ditembak. Dan di sini dia tidak bisa berkutik apa-apa. Dan di saat itulah temannya menjadi sniper mengalihkan perhatian si polisi dan menembaki si polisi satu-satu. Dan disitulah waktunya si itu untuk bergenerasi. Dan kembali lagi hidup dan ditembaklah semua polisi yang berada di sana. Dan kembali lagi si Acin untuk menguasai keadaan guys. Dan semua polisi habis terbak hantam olehnya dan juga tidak ada satu polisi pun tersisa di situ guys. Dan mereka terus mencari racun tersebut yang untuk diledakkan, yang mana akan membunuh seluruh penduduk Tokyo secara massal guys. Dan di sini adalah si Udin tadi melihat dari sana langsung dan yang mana di sini Sakao telah mempersiarkan langsung kepada semua orang penduduk Tokyo bahwa saya sudah menemukan racun akan diledakkan nanti. Dan di sini juga membuat semua orang menjadi pusing dan juga sangat ketakutan sekali guys. Dan ini diberitakan di seluruh dunia, di area Jepang ya, khususnya di Tokyo, dan banyak juga warga yang berpindahan dari Tokyo tersebut ke negara lain. Dan di sini terjadilah rapat pemimpin negosiasi antara si Acin dan juga pemimpin negara guys. Yang mana si Acin meminta Tokyo dikosongkan jadi sebuah penduduk untuk bangsa Acin guys. Jadi tidak ada boleh manusia biasa ditinggal di sana dan tidak boleh ada anti Acin, hanya khusus orang Acin saja di sana. Dan itu ditolak dan menawarkan sebuah pulau, yaitu pulau terpencil, tapi ditolak guys sama dia mentah-mentah dan mematikan. Dan kembali lagi berita dan banyak semua orang panik dan kabur dari sana, berbelanja dan bawa persyaratan untuk kabur supaya tidak mati massal di sana pastinya. Dan juga kepala negara pusing. Dan datanglah si Udin ini guys, menampakkan dirinya di sana dan bakalan membantu si polisi tersebut untuk menuntaskan permasalahan ini guys. Terjadi perbincangan nganu sama mereka, nganu terbincangannya seperti itu. Dan saya juga tidak tahu apakah benar si polisi bakalan melakukan hal jujur kepadanya, karena dia cuma meminta beberapa syarat, itu minta adiknya diantar ke tempat yang paling aman. Syarat pertama, syarat yang kedua meminta status sosial yang baru. Jadi si Udin ini nggak minta banyak syaratnya guys, cuman 2 syarat itu doang, dan yang mana disanggupi oleh si Ucok, Babla, si polisi, Cekicrot, gila, ngentoy guys, mantap katanya. Dan di situ terjadilah rapat dan perkumpulan mereka dan akan melakukan pencurian itu atau penyerangan kepada si Acin jahat, yaitu si Sakao, yang mana sangat bandel sekali dan juga jarang sekolah, makanya dia suka berbuat jahat. Salah ya, bukan itu jalur ceritanya Blur. Dan mereka di sini bakal membincangkan bagaimana penyerangannya untuk menghentikan ini, dan mereka menyusun rencana. Datanglah si Udin Acin guys bergabung sama mereka dan juga berbincang-bincang sedikit.
dan sudah mempersiapkan senjata untuk menyerang dan merebut racun tadi guys. Mari kita lihat, ternyata di mall sudah terjadi penyerangan untuk merebut tadi. Karena di sini mereka bakal melakukan peledakan yang dimana dibantu oleh acin-acin lainnya. Dan terjadilah baku tembak antara seorang polisi dengan acin guys. Yang mana jelas dong kalah si polisi, si acin ditembak hidup lagi. Gimana sih? Kayaknya si polisi ini harus menggunakan jurus rawa rontek nih dari Nek Lampir biar bisa bersatu lagi. Hahaha. Nah, yang mana di sini kita bakalan ngelihat yaitu siapa mulai membuat jebakannya itu memasukkannya kepada roh rawa itu si hantunya, dan yang mana si Acin tidak bakalan bisa melihat guys. Jadi kalau ditutupin seperti ini, Acin bakalan tidak bisa melihat apa-apa guys. Disitulah kesempatannya untuk menembak, membiusi mereka sehingga mereka terbius dan tidak ada waktu lagi untuk bergenerasi. Karena dia sudah terbius, tubuhnya bakalan terdiam guys, pingsan. Dan disitu waktu mereka mengantapkannya, dan juga disitu terlihat tidak ada si Ucok Blabla. Ternyata dia datang ke penggilingan untuk menggiling badannya, dan di mana apabila dia berhasil hancur berkeping-keping dan hidup kembali di gilingan kayu, maka dia akan hidup berkali-kali lipat. Tapi kita lihat di sini tangannya putus guys. Kemana tangannya? Dan ini adalah si Brondong yang mana membawa tangan potongan si Acin Sakau jahat tadi guys. Dan yang mana tiba-tiba bergenerasilah dia di sana guys. Ternyata dia berhasil mantap tubuh di tangan yang dibawa tadi dan berhasil menembaknya berkali-kali lipat. Penyerangan terjadi saat tahu ganti baju. Setelah selesai dan terjadilah baku hantam lagi. Wow. Dan dia mengeluarkan hantunya guys untuk menyerang mereka semua, dan habislah mereka dibunuh satu persatu. Dan sudah hampir waktunya tiba untuk melakukan peledakan beracun tersebut, dan mana sudah berhasil diambil. Dan sini si Ucok ini selalu terlambat ini. Nampak kali dia sekolah selalu terlambat. Pas mau perang pun terlambat juga, tidak patuh waktu, banyak udah kematian katanya. Oke Blur, kita balik lagi alur ceritanya aja Blur. Jadi di ujung menara ini ceritanya rencananya bakalan diadakan peledakannya guys untuk warga negara Tokyo supaya mati dan rata secara massal guys. Dan ternyata di sini terjadi negosiasi kembali lagi, berbincang-bincang dengan ini si Udin dan juga Sagawo, dan dia berhasil merebut dan itu kembali mau diambilnya, dan juga berada baku hantam antara hantu dan ini kita lihat guys. Dan didapatkan kembali, dan pas begitu mau diledakkan, ternyata baku hantamannya ternyata tidak jadi meledak. Dan di situ juga terjadi baku hantam, dan juga ada sebuah ejen rahasia, yaitu dimana salah satunya adalah Acin juga guys, seorang wanita Acin yang mana berjuang untuk sebuah negara dan berhasil membunuh, dan dia juga terluka. Apa yang terjadi? Kita lihat. Dan si polisi datang membiusnya guys. Dan inilah pemberantaman mereka kembali, dan baku hantam tanpa si Ucok dan si Udin terlihatnya imbang, dan dia membius berkali-kali, dan dia hidup lagi guys. Dan mulai lagi dan pertarungan yang sangat sengit sekali dan antara mereka berdua, hantu dan juga orangnya. Dan disitu juga berhasil disuntikkan dari belakang, dan potongan tangannya putus. Dan disitulah terjadi apa yang kita lihat, mereka sudah mulai bergenerasi. Dan dia datanglah sebuah gerakan anti Acin, yang mana di situ menembak, membius, dan juga langsung menekan pembius, peledakan. Dan juga disitulah mereka dibekukan dan ditembak hingga hancur guys. Dan kita lihat dan bagaimana di sini Acin tidak akan bisa bangkit lagi apabila sudah dibius dan diledakkan, musnah jadinya. Dan sini saya teman-teman bahwasanya sudah tahu bahwasanya dia telah membohongi atau janjinya kepada si Ucok guys. Dan disitu terjadi percakapan bahwasanya si polisi Jahakul itu telah berbohong dan mengkhianati janjinya kepada si Ucok. Dan si Acin wanita hanya terdiam dan menung melihatnya.
Dan tiba-tiba terjadilah treng dari potongan tangan si Uco kembali lagi hidup, dan di situ dia kembali utuh lagi dan membuat si polisi terkejut dan dia kabur, guys. Dan kenapa dia kabur? Karena dia tidak mau apabila dia berada di situ dia akan mati, guys. Sekian dan tamat, guys. Jadi inilah editan saya seadanya saja. Dan apabila kurang bagus mohon untuk disupport ya, guys, agar channel saya berkembang dengan baik dan mampu membeli alat-alat yang lebih canggih untuk mengedit video, guys. Thank you. Cekecrot. Mantap.